ambiar tenan ini. Rekaman demi rekaman ini terus bermunculan menjelang muktamar, bahkan di saat muktamar sedang berjalan pun muncul rekaman-rekaman lagi. Nah, ini bukan lagi soal siapa ketua umum PBNU, justru yang menjadi sorotan adalah proses pembentukan ahwa yang dianggap sebagai jantung penentuan Rois Am. Dalam rekaman yang beredar yang nanti akan saya putarkan, terdengar adanya sebuah daftar yang sudah disiapkan. Pertemuan khusus dipercepat hingga dugaan pengarahan dukungan ke figur tertentu sebagai Rois Am. Disiapkan hotel, disiapkan akomodasi, dan seterusnya. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang nanti akan menang di muktamar. Pertanyaannya apakah proses itu masih sepenuhnya terbuka atau justru sudah dikondisikan sebelum forum dimulai. Bahkan diminta untuk proses forum ahwa ini dipercepat 1 hari sebelumnya. Kalau benar suara-suara yang sudah dimobilisasi sejak awal, buat apa ada muktamar? Muktamar bukan lagi arena pertarungan gagasan. Muktamar bukan arena untuk memilih ataupun arena demokrasi dalam Nahdlatul Ulama, melainkan arena pengesahan keputusan yang telah disusun sebelumnya. Ini yang membuat publik mulai bertanya, apakah arah Rois Am sudah ditentukan jauh sebelum peserta memasuki ruang sidang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Charlie, dimanapun berada, selamat datang di Papazra Insight Channel. Saya barusan mendapat kiriman, ya tentunya dari teman-teman mungkin yang sedang menghadiri muktamar pada hari ini. Namun rekaman itu sangat mengejutkan sekali. Bahkan ini menjadi salah satu poin penting ketika saya memberikan sebuah analisis terkait muktamar itu di 1 bulan yang lalu, bahwa hasil muktamar itu sudah disetting. Nah, saya menganalisis dari segi politik organisasi muktamar NU. Dan ada fakta yang muncul dari sebuah rekaman. Dan dugaan-dugaan itu yang mengarahkan untuk mobilisasi suara, mobilisasi dukungan untuk salah satu figur, bahkan satu-satunya sudah diarahkan untuk jadi Rois Am. Jadi sebelum muktamar itu banyak muncul rekaman-rekaman yang beredar di sosial media. Kemudian kita analisis, kita olah, kemudian kita tarik benang merahnya seperti apa. Dan hari ini itu muncul lagi rekaman pada saat muktamar, bahkan untuk pertemuan ahwa ini loh dimajukan sehari dari jadwal yang sudah ditentukan. Pertemuan ahwa itu kalau tidak salah itu besok dari ketiga, dan malamnya langsung nanti ada pengukuhan, pengesahan Rois Am dan pemilihan ketua umum. Nah, saya ingin membahas dulu dari rekaman pertama. Kita simak. Dados ngeten para rais, kiai-kiai ingkang kula hormati. Salah satu pembahasan di Zoom tadi itu adalah menentukan calon Rois Am atau calon ahwa, bukan Rois Am ya, maaf, itu anggota ahwa. Lah, anggota ahwa itu kan ada
ada apa namanya yang di-share di grup itu. Ada yang dari PKB dan ada yang dari versi Sekjen dan Mas Nusron Wahid. Lah, saya mengusulkan untuk memasukkan putra Kiai Haji Maimun Zubair, yaitu Kiai Haji Abdullah Ubab Maimun. Alasannya adalah, pertama beliau mewakili dari Provinsi Jawa Tengah, yang di dalam versi tersebut tidak ada dari Jawa Tengah, kecuali versinya Mas Nusron Wahid. Ya. Yang kedua, kenapa kok kita usulkan salah satu ahwa itu putra Kiai Haji Maimun Zubair? Pertama, memang selama ini jasa Kiai Haji Maimun Zubair di dalam menjaga NU itu, terutama akhir-akhir sebelum dia wafat itu, kelihatan sekali lah jasa beliau. Yang kedua, Kiai Haji Abdullah Ubab Maimun itu juga cucu daripada pendiri NU, yaitu Mbah Baidowi Lasem. Ya, jadi, dan itu sudah disetujui oleh Sekjen, yaitu Gus Ipul sudah setuju memasukkan beliau. Jadi antara Sekjen dan Mas Nusron Wahid itu sudah ada titik temu, sama-sama mau mengakomodir, mau memasukkan Kiai Haji Abdullah Ubab Maimun sebagai anggota ahwa. Nah, untuk mematangkan itu, ya, kita sepakati dulu pertemuannya. Nah, ini diajukan yang tadinya hari Sabtu, kita majukan hari Jumat malam Sabtu. Rois dan Katib. Rois boleh membawa istri satu, kita siapkan kamar satu yang mau nginep. Kemudian Katib juga boleh bawa istri cuma satu tapi, dan kita siapkan juga hotel kalau mau menginap. Jadi Rois dan Katib. Yang tidak mau menginap tidak masalah. Di situ nanti disodori ahwa yang sudah disepakati, dan tentunya ada apa namanya urusan yang lain lah, yang teknisnya lah, situ sekalian gitu. Mengingat waktu sudah semakin dekat. Itu saja hasil daripada rapat Zoom ini, ya. Dan mudah-mudahan ini juga. Ya, temuan rekaman yang pertama. Ini ada 3 rekaman, teman-teman, ya. Di rekaman pertama ini ada 4 temuan yang ingin kita bahas. Ya, yang pertama adalah ahwa tampak tidak diperlakukan sebagai forum yang sepenuhnya terbuka. Kalau kita melihat dalam rekaman itu muncul, nanti disodori saja ahwa yang sudah disepakati. Jadi nama-nama yang sudah disepakati itu kemudian disodorkan, barulah itu dibuatkan sebuah forum. Tapi yang nggak terbuka. Kalau kita melihat persepsi publik, ya, kalau ahwa disepakati sebelum forum berlangsung, sebelum waktunya, lalu sejauh mana ruang deliberasi peserta itu masih terbuka? Ini bukan pelanggaran sebenarnya. Tapi secara demokrasi organisasi dapat memunculkan persepsi adanya proses prakonsolidasi. Kemudian kedua temuannya, sudah ada penyebutan 2 versi daftar ahwa. Versinya PKB, versi Sekjen atau Gus Ipul, kemudian versinya Nusron Wahid. Nah, ketiga ini mewakili kelompok-kelompok eksternal, mewakili variabel-variabel eksternal. Kalau kita lihat versi PKB, mungkin juga bisa itu mewakili pemerintah. Versi Sekjen atau Gus Ipul mungkin mewakili daripada internalnya PBNU. Dan Nusron Wahid
itu mewakili siapa? Tentunya teman-teman juga bisa menilai Nusron Nuwair itu mewakili siapa. Selama ini beredarnya, selama ini tuh gaulnya, selama ini ekosistemnya berada di mana. Ya kan? Lain nggak lain dari kelompok sebelah. Artinya apa? Publik dapat membaca bahwa pembentukan AHWA ini bukan hanya proses administratif, melainkan juga arena kompromi antar jaringan kekuatan. Nah, kemudian temuan yang ketiga, ada pengakuan bahwa ketua umum ini sudah relatif jelas. Oh, jangan-jangan Rois Am sudah jelas, kemudian ketua umum sudah jelas. Kita kaitkan lagi. Oh, berarti kemarin itu ya petinggi-petinggi PBNU, elit-elit PBNU ya, mungkin juga termasuk kiai-kiai yang hadir hari ini di muktamar, yang keluar grup resmi PBNU, oh ternyata sudah ketemu kubunya dan sudah dipastikan tidak lagi bersama dengan Gus Yahya. Kalau untuk ketua umum PC-PC sudah paham semua siapa yang akan diusung, ini apa namanya rekaman tadi isi rekaman gitu ya. Kalau autentik ya, kalau misalkan benar bahwa PC atau PW sudah ada nama yang diusung, apakah konsentrasi sesungguhnya bukan lagi sekarang di posisi ketua umum, tapi di posisi Rois Am dan sebuah komposisi dari AHWA. Dan temuan yang keempat, ada pertemuan khusus Rois dan Katib. Disebut juga bahwa akan disiapkan hotel, akomodasi disiapkan, kamar disiapkan, pertemuan dipercepat. Ini menunjukkan adanya sebuah mobilisasi komunikasi politik. Ya. Kalau dikaitkan dengan pembahasan AHWA, ini akan muncul persepsi. Apakah yang sedang terjadi itu adalah konsolidasi suara sebelum vote, sebelum voting dimulai oleh Muktamar. Nah, sekarang kita akan bahas rekaman kedua. Ini yang jauh lebih tegas, lebih lebih jelas lagi ke arah mana Rois Am itu. Mari kita simak. Assalamualaikum, Isom pripun kabare? Ye, niki kan ngeten nih untuk acara pertemuan besok itu pertemuan AHWA untuk menjadikan Yai Miftahul Ahyar. Jadi nek jenengan kan mboten cocok kali, dadi mboten urusan derek ya nek cara kula. Karena ini kan juga harus Katib dan Rois, dan ini arahnya ke Kiai Miftahul Ahyar, tidak ke yang lain. Ngoten nih. Jadi saya ya monggo di sana jenengan tulis, tapi nek cara ampun dugi. Kecuali jenengan siap tanda tangan mendukung Yai Miftah berdua, tidak cukup satu orang, berdua dengan Yai Mahfud. Tuh. Ngoten nggih. Karena ada info untuk Lampung Selatan itu AHWA-nya sudah ke versi PKB. Ngoten nggih. Nah, rekaman kedua ini jauh lebih jelas. Kalimat yang menyebut bahwa arahnya kepada Kiai Miftahul Ahyar. Dan yang paling parahnya lagi teman-teman, harus tanda tangan yang mendukung Kiai Miftahul Ahyar. Jadi kiai-kiai yang nanti akan hadir di muktamar itu diarahkan adalah yang mendukung Kiai Miftah. Yang nggak mendukung yang nggak usah hadir gitu loh. Inilah dugaan pengarahan dukungan, bukan sekedar diskusi nama kandidat aja gitu loh. Jadi kesimpulan teman-teman, kalau AHWA itu sudah diarahkan, kemudian Rois Am itu sudah disetel, bahkan yang diminta hadir itu yang harus mendukung Miftah. Ya, berarti hasil sudah ada. Berarti hasil pun sudah diarahkan.
Sekarang untuk apa muktamar? Ya. Untuk apa dilaksanakan muktamar, keluar biaya besar? Apakah hanya sebagai simbolik bahwa ini adalah keputusan terbuka dengan forum-forum terbuka, bukan forum di balik layar. Masalah terbesar itu bukan soal mendukung siapa. Yang masalah besar hari ini muncul, itu kesannya adalah keputusan itu sudah dibuat sebelum forum dimulai. Jadi nanti penutupan muktamar hari Minggu itu hanya pengesahan toh. Keputusan sudah ada hari ini. Bahkan sebelum pembukaan pun, ya kemarin itu juga sudah ada keputusan. Oh ini Rois Am, ini ketua umumnya. Ya, buat apa ketika kita bicara demokrasi organisasi, tapi kok ini sudah ada settingan, sudah disetel, dan tidak ada forum terbuka di hal itu gitu loh. Nah sekarang pertanyaan yang muncul, apakah peserta ataupun muktamar itu bebas memilih? Apakah ahwah terbentuk secara independen? Apakah ada ruang untuk perbedaan pendapat? Dan semakin banyak rekaman-rekaman beredar seperti ini yang saya sampaikan, semakin besar pula tuntutan untuk transparansi. Ya, nampaknya kalau kita bisa lihat persepsi publik, ini kok kesannya Miftah itu ambisi banget untuk menjadi Rois Am. Ya, proses pembentukan ahwa ini telah lebih dulu dikondisikan sehingga ruang kompetisi Rois Am itu maka semakin menyempit. Dan apakah muktamar itu hanya mengesahkan kesepakatan yang telah dibangun sebelum forum resmi dimulai. Ini baru hari kedua teman-teman. Bagaimana nanti hari ketiga, hari keempat, dan nanti kita lihat ya di hari keempat seperti apa posisi. Demikian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.